karena sudah berangkat dengan seberat-berat saya masih banyak anak masih berat-berat dan sudah satu-satunya lagi maksudnya pokoknya aku dipercepat. Iya Bu. Jadi Itu hanya syarat kalau kita orang betul katanya pemakanu saya sekadar raba saja ubun-ubun untuk semoga Allah dia terima dia di sisinya. nanti untuk ini secara simbolis dulu nanti untuk sampai nanti dibantu ya. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 823 Raja Waka Kabuton beri santunan pada keluarga korban wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Desember. Mayat wanita inisial WK 23 tahun sebelumnya ditemukan di bawah jembatan permandian Kogawuna, Kelurahan Lakologau, Kecamatan Kokalukuna pada Minggu 21 Desember. Santunan diserahkan Komandan Batalion Infanteri TP 823 Raja Wakaka, Letkol Infanteri Arkam Hidayat di rumah orang tua korban, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna sekitar pukul 14.00 WITA. Bantuan diterima ibu korban serta disaksikan saudara dan anak keluarga korban yang saat itu hadir. Berdasarkan pantauan tribunisultra.com, bantuan berupa uang tunai, bantuan pendidikan, sembako, serta mainan anak-anak. Dalam pertemuan itu, ibu korban N masih tampak berduka atas kepergian putrinya tersebut. Di sela-sela percakapan keluarga dan Yonif TP82, ia diam-diam menyapu air matanya. Wajahnya masih tampak sembab usai pemakaman anak yang dikenal ramah oleh para tetangganya itu. Bahkan saat diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Kalau sudah ditangkap, hukum seberat-beratnya, supaya saya bisa tenang juga. Pokoknya harus dipercepat. Pinta N sambil menangis kepada Dan Yonif TP 823 Raja Wakaaka. Dan Yonif saat itu berada di sampingnya, tampak menenangkan ibu korban serta menjelaskan akan mempercepat proses yang telah berlangsung. Keinginan ibu akan kami kawal terus, karena dua oknum ini kan sudah diamankan. Sementara sedang didalami terkait motifnya seperti apa. Masih banyak saksi yang diperiksa, jadi masih proses. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada titik terang. Jelasnya pada ibu korban. Percakapan tersebut bergulir begitu saja. Dua putra korban, inisial F 3 tahun dan A 6 tahun, ikut muncul dalam pertemuan tersebut. Mereka tampak bermain ketika bingkisan mainan dan makanan ringan datang. Dan Yonif 823 terlihat memangku salah satu anak korban sambil ngobrol bersama keluarga. Kesempatan itu, Dan Yonif 823 juga menyempatkan waktu ziarah ke makam korban yang berada tak jauh dari kediaman orang tua korban atau rumah duka. Kedatangan kami di sini untuk mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum, serta kedatangan ini murni wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban. Ujarnya saat diwawancarai pada Rabu 24 Desember. Kata dia, pihaknya juga memberikan santunan berupa biaya pendidikan kepada kedua anak korban. Jadi kami bekerja sama dengan BRI Bau-Bau. Kami beri biaya pendidikan untuk masing-masing anak itu 25 juta rupiah. Tadi kami sudah sampaikan juga ada beberapa kelengkapan administrasi nanti akan digunakan untuk biaya pendidikan saat adik-adik anak korban masuk sekolah, bebernya. Kemudian terdapat biaya pengobatan untuk anak, sembako yang terdiri dari beras, minyak, telur, gula, serta lainnya, juga tas, mainan, dan snack. Kedatangan kami ke sini benar-benar tali asih. Tidak ada hubungannya dengan proses hukum sesuai dengan arahan usut tuntas permasalahan ini. Tidak ada yang menutup-nutupi, tidak ada yang menghalang-halangi. Jelasnya, pihaknya juga mengungkapkan saat ini masih dalam proses penyelidikan di POM Bau-Bau serta mengajak masyarakat untuk berdoa bersama agar permasalahan yang terjadi cepat terselesaikan. Hubungan korban dan terduga pelaku. Sosok WK diketahui menjalin hubungan dengan oknum anggota TNI berinisial Prada Y. Keduanya berkenalan lewat dunia maya sampai akhirnya berlanjut pada hubungan pacaran. Prada Y diduga terlibat dalam tewasnya WK.
Berdasarkan penuturan keluarga kepada jurnalis tribunnews.ultra.com, hubungan korban dan terduga pelaku Y sudah diketahui. Pasalnya, Prada Y pernah datang ke acara keluarga korban. Iya, dia kenalkan di keluarga. Bulan November kemarin ada acara keluarga, ungkap saudara korban WOS pada Selasa 23 Desember. Namun tiba-tiba tak lama setelah Prada Y bertemu keluarganya itu, WK ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan permandian Kokawuna, Kelurahan Lakologo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebab melibatkan 2 oknum TNI Batalion 823 Raja Wakaka, kasus ini dilimpahkan ke POM atau Polisi Militer Bau-Bau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan Brigif TP29 Mekongka, Kolonel Infantri Arfiandi Bayu Laksono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Saat ini Y dan Z sedang penahanan Subdenpom di Kota Bau-Bau, ujarnya. Kata dia pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus dan penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat ini. Apabila terbukti nanti dan masuk dalam tahap penyidikan serta menjadi tersangka, kami sesuaikan dengan hukum yang berlaku, tambahnya. Baik, jadi maksud dan tujuan kedatangan kami di sini, pertama kami mengucapkan turut berbela-sungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diberikan ampunan dosa, diterima amal dan ibadahnya. Terus yang kedua, kedatangan kami di sini murni inisiatif dari kami karena wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban almarhumah berupa santunan pendidikan untuk adik-adik. Jadi kami bekerja sama dengan BRI cabang Bau-Bau, kami berikan dana pendidikan di masing-masing anak itu 25 juta rupiah. Nanti untuk penggunaannya tadi saya sudah kami sampaikan ada beberapa kelengkapan administrasi yang nanti akan digunakan untuk biaya pendidikannya. Mungkin pada saat adik-adik ini masuk SD atau masuk SMP nanti kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Terus yang berikutnya kami juga memberikan sedikit biaya perawatan untuk anak yang tadi sudah kami serahkan kepada keluarga besar. Terus juga kami juga berikan sembako. Di sini ada beras, ada Indomie, ada telur, ada gula dan minyak dan sebagainya. Termasuk juga kami berikan tas, mainan, termasuk snack-snack seperti itu. Jadi kita fokuskan memang benar-benar untuk membantu keluarga dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, ada pesan Pak untuk keluarga korban. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada keluarga, kedatangan kami di sini dengan memberikan tali asih ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum, sesuai arahan, sesuai perintah dari Pangdam 4 Hasanuddin, usut tuntas permasalahan ini. Tidak ada yang menutup-nutupi, tidak ada yang menghalang-halangi. Kami concern, kami melaksanakan perintah, terbukti dengan respon cepat, gerak cepat kepada kami bisa mengumpulkan barang bukti, mendapatkan saksi, bahkan terduga pelaku kami sudah serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini POM untuk ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada. Jadi sampai dengan saat ini untuk proses masih proses penyidikan di POM. Jadi kita ikuti saja harapan kami kepada seluruh masyarakat, kita berdoa bersama supaya permasalahan ini cepat selesai. Adapun untuk keinginan dari keluarga besar agar kasus ini bisa tertangani dengan tuntas, pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, ini kita akan kawal, kita akan pantau terus supaya memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, ini satu lagi membahas mengenai proses penyelidikan. Kan di sosial media cukup banyak tersebar foto terduga pelaku. Ini ada 2 versi. Itu tanggapan dari batalion sendiri seperti apa? Apakah itu salah satu dari foto itu benar adanya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi media sosial memang saat ini sudah sangat masif. Saya tidak tahu sumber dari mana karena memang untuk dokumentasi ini
banyak dari sumber manapun dan sudah menyebar luas. Jadi untuk kaitannya dengan terduga pelaku ini, baik untuk pelakunya, barang bukti, saksi dan semuanya sudah kami serahkan. Jadi mungkin untuk memastikan apakah itu benar-benar oknum terduga yang di media sosial itu, nanti bisa ditanyakan ke penyidik. Gitu. Oke, cukup Pak, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.